to kiss me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Surabaya ingin mewawancarai untuk tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya mungkin dengan beliau namanya siapa? Saya Bu Tati sebagai pimpinan perusahaan PT Insan Mulia, bergerak di bidang holding sama konstruksi. Mungkin untuk usahanya udah berapa lama? Sekarang dari mulai tahun 94 sampai sekarang berarti 21 tahun. Untuk kuliah gimana? Untuk background saya, umur atau background saya dari apa gitu? Ini berarti dari background rumah tangga biasa, tapi karena kepingin ekonominya maju, walaupun Bu Tati itu enggak sekolah sampai fakultas, hanya di SEMEA saja, tapi dulu bisa menjalankan tugas ekonomi yang baik. Bisakah dijelaskan posisi dan tingkat dari manajemen? Saya awal dari tadi ya, sudah kan tadi mencakup ya. Ya. Saya sekolah di SLTA biasa. Setelah itu karena saya giat, sekarang saya direkturnya. Saya jadi pimpinannya. Jadi sudah punya pegawai 110 orang. Dan bisa menggaji setiap bulan hampir 400 ke 500 setiap bulan, maksudnya bukan tiap hari, 500 juta, sehingga omset kita sudah bermiliar. Itu dari awal saya menjadi bisnismen. Waduh, bisnismen kan cek keren ya, bisniswoman. Oh, itu makelaran. Tapi bukan makelaran, tapi kita itu menjualkan apa yang ada di kondisikan itu. Hingga saya itu alhamdulillah tadi kembali ke yang pertanyaan tadi, kesuksesan itu dari kita sendiri, dari giat kita sendiri, dan tidak mengharapkan bantuan orang lain yang lebih. Ya pasti kita bantuan, tapi tidak seharusnya ono iko, jangan. Berapa lama menempati posisi sebagai direktur? Berapa lama? Mulai dari 94 itu mulai awal menjadi PT-nya tahun 96. CV dulu, sudah dari CV dulu 96, kemarin tahun 17 jadi PT. Selanjutnya yaitu apakah Ibu karena menjumpai karyawan yang tidak puas, dan apakah Ibu bisa mengatasi ketidakpuasan dari karyawan tersebut? Semua itu pasti ada resiko dan ada kendala. Tidak ada orang hidup itu mulus. Ujian itu pasti ada baik, ada jelek, itu di mana-mana. Apalagi menghadapi karyawan yang seperti itu, tidak sakit juga banyak. Tapi kita sebagai pimpinan harus punya pegangan. Pertama ya harus dia diingatkan, dibutuh, dinasehati. Tapi kalau dia tidak mempan, ada SP2, SP1, SP2, kalau dia masih tetap, ya otomatis korot. Apakah ada teknik komunikasi tertentu yang Ibu praktekkan di perusahaan? Ya pasti setiap orang itu lebih baik sering berkomunikasi. Itu kita ya interaktif, berbicara, kita harus komunikasi kepada orang lain, bersahabat, dan sahaja untuk mendekati dia yang bisa diajak berbisnis. Apakah Ibu mempraktekkan modal kepemimpinan tertentu yang mencapai tujuan dari perusahaan? Modal. Model. Oh, karena promosi Ibu, karena di faknya Ibu itu fak apa ya? Fak bisnis, macam-macam kan bisnis itu ya. Kalau di bidang Ibu itu kan
karena konstruksi. Kalau di perdagangan untuk promosinya ya perlu untuk sosialisasikan, bukan model. Karena perdagangan ibu itu kalau kirim tepung itu sampai 1000 ton, kirim merica ratusan ton, kirim itu berapa ton. Apakah ibu memperhatikan teori motivasi ibu sampai terbentuk di perusahaan? Bisa diceritakan sedikit? Kalau motivasi ke perusahaan yang ibu join, relasi ibu, ya semua itu harus ada motivasi, ada. Jadi bermotivasi itu di bidang bisnis itu pasti harus itu. Motivasi kepada siapa saja. Kalau ibu pasti relasinya ibu tidak beromong supaya ibu masih tidak joinan, ya motivasi pada dia. Motivasi ibu yaitu tadi memberi usulan-usulan perusahaan. Motivasi pada diri kita juga ya, ke perusahaan pasti. Karena itu untuk menjalin kolega kita. Baik, terima kasih sudah membantu kita dalam menyelesaikan tugas dan sudah memotivasikan kami sekali. Mungkin itu saja dari kami. Kami juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.